Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum masa perdarahan dan masa pembekuan. Untuk yang pertama kali akan kita kerjakan yaitu masa perdarahan secara IV. Tujuannya menilai faktor-faktor hemostasis yang letaknya ekstravaskuler. Kemudian prinsipnya adalah pada keadaan faktor-faktor hemostasis ekstravaskuler, dinding kapiler dan jumlah trombosit normal, maka perdarahan pada kapiler akan terhenti dalam waktu tertentu. Di mana alat dan bahannya adalah pertama kapas alkohol, kemudian sphygmomanometer, stetoskop, blood lancet, kemudian kertas saring. Cara kerjanya yaitu kita bersihkan dulu bagian volar dengan kapas alkohol 70%. Kemudian biarkan sampai kering dan kenakan sphygmomanometer. Pertahankan 40 mm Hg. Setelah itu kita regangkan kulit 3 jari dari batas siku. Kemudian kita tusuk dengan blood lancet. Ini terlebih dahulu kita isi dengan blood lancet. Kemudian kertas saring ya, kita usap setiap 30 detik. Setiap 30 detik ya. Kemudian setelah tidak ada lagi darahnya, tidak ada darah di polar nih, tidak terhisap lagi, kita buka dan ini kita baca waktunya 1 tetes 30 detik, berarti ini ada 4 titik, jadinya ini dibaca waktunya 2 menit. Normal untuk pemeriksaan ini perdarahan secara IV ini adalah 1 sampai 6 menit, berarti ini masih dalam batas normal. Baiklah, kita akan melanjutkan praktikum dengan masa pembekuan cara tabung, yaitu modifikasi Lee and White. Tujuannya adalah menentukan lamanya waktu yang diperlukan darah untuk membeku. Kemudian prinsipnya, apabila aktivitas faktor-faktor koagulasi darah dan kadar fibrinogen normal, maka darah akan membeku dalam waktu kurang dari 20 menit, di mana alat dan bahannya adalah rak tabung reaksi, diameter 7-8 mm sebanyak 4 buah, kemudian fluid 5 cc, kemudian stopwatch, kemudian tourniquet, kemudian kapas alkohol, di mana kita letakkan 4 buah tabung reaksi yang bersih dan kering di rak tabung. Kemudian kita akan melakukan fungsi vena dengan fluid 5. Waktu pembekuan dan kita kasih kapas alkohol
ini nyamannya. Kemudian kita ambil pas darah masuk, kita hidupkan stopwatchnya. Masuk langsung. Udah cukup. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabung sebanyak 1 mili. Kemudian tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat, tabung setiap 30 detik kita miringkan. Setiap 30 detik kita miringkan. Masih belum membeku. Tabung pertama sudah membeku. Kita lanjutkan untuk tabung kedua. Tabung pertama sudah membeku. Kita lanjutkan ke tabung kedua.
tabung kedua sudah membeku di 12 menit. Lanjut ke tabung ketiga. Tabung ketiga membeku juga di 13 menit. Kita lanjut ke tabung keempat. Tabung keempat masih ada, dikit lagi. Kan ke tabung keempat sudah membeku di 14 menit. Untuk hasil pembekuan secara tabung, kita dapat hasil pembekuan di tabung pertama di 11 menit, di tabung kedua 12 menit, di tabung ketiga 13 menit, dan tabung keempat 14 menit. Untuk perhitungannya yang kita hitung adalah tabung kedua, ketiga, dan keempat kita bagi dengan 3. Kita dapat hasil 39 dibagi 3 didapat 13 menit. Ini untuk modifikasi Li and White, normalnya adalah 3 sampai 13 menit. Berarti ini masih dalam keadaan batas normal. Praktikum berikutnya yaitu pemeriksaan masa pembendungan, di mana masa pembendungan ini kata lainnya yaitu rumpelit. Tujuannya menguji ketahanan kapiler darah dengan cara memberikan pembendungan pada vena sehingga darah menekan dinding kapiler. Prinsip masa pembendungan ini adalah dinding kapiler yang oleh suatu sebab kurang kuat akan rusak apabila diberikan pembendungan di vena, dan darah kapiler akan keluar dan merembes ke jaringan sekitar sehingga tampak sebagai bercak merah kecil di permukaan kulit yang disebut dengan petekie. Pemeriksaan pembendungan juga dipengaruhi oleh jumlah trombosit. Jika terdapat trombositopenia, maka tes pembendungan bisa menjadi positif. Tes ini tidak dilakukan lagi pada pasien yang telah memiliki petekie, di mana alat dan bahannya yaitu sphygmomanometer, stetoskop, ballpoint, dan timer. Kita pasangkan sphygmomanometer pada lengan setinggi kira-kira 4 cm di atas fossa cubitis. Kemudian kita lakukan pembendungan pada vena di lengan dengan tekanan sistole dan diastole kita bagi 2. Kita pertahankan 10 menit.
ini didapat tensinya 110/70. Jadi untuk rumpelit sistole dan diastole dibagi dua, sistole tambah diastole dibagi dua. Jadi kita pertahankan di 90. Kita pertahankan selama 10 menit. Setelah itu baru kita lihat petekie-nya. Setelah 10 menit nanti kita lihat petekie-nya yang ada di tangan, di folder bawah. Ini sudah 10 menit tidak terdapat petekie, berarti hasilnya normal. Untuk praktikum hari ini saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.